min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya ingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap nikmat bisa kita gunakan agar menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesehatan kita hari ini akan ditanyakan oleh Allah untuk apa. Demikian juga secara umum umur kita fima afna akan ditanyakan untuk apa. Maka mudah-mudahan kita punya LPJ yang bagus besok nih, laporan pertanggungjawaban yang baik di sisi Allah, sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah disampaikan di awal bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang sangat istimewa. Kita tahu bahwa di dalam agama kita memang ada beberapa tempat, ada beberapa waktu yang dipilih oleh Allah secara khusus untuk mempunyai keistimewaan. Salah satunya adalah yang sedang kita jalani hari ini. Maka siapapun yang sampai di awal bulan Dzulhijjah harus sangat mensyukuri, dan di antara bentuk syukur adalah mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabu ila Allah min hadhil ayyam, yakni yaumul asr." Yakni ayyamul asr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh di waktu yang manapun. Jadi kita itu berada di dalamnya ini, Masya Allah. Jadi tidak ada waktu yang amal soleh dilakukan lebih dicintai oleh Allah, walaupun mungkin dengan sekedar sedekah 20.000, senyum ke tetangga dengan tulus, kemudian apalagi kerja bakti nanti, Masya Allah, ngecor. Ini sengaja tidak sengaja mungkin beliau karena tahu ilmunya jadi milih hari-hari sekarang ya. Masya Allah gitu. Yeah. Masya Allah, kita ada di waktu itu, ya Alhamdulillah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai bahkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah, na'am, walal jihadu fisabilillah, betul, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Bayangkan Bapak Ibu, kita itu sekarang berada di waktu di mana amal soleh dibandingkan jihad fisabilillah pun Allah lebih cinta. Masya Allah, waktunya hanya 10 hari saja, sudah lewat 1 hari kemarin. Ini Pak, ini pemerintah sudah menentukan lagi, sudah. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rasulullah memberikan batasan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai, kecuali ada seseorang pergi dari rumahnya membawa seluruh hartanya, kemudian dia berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal serta seluruh hartanya tidak kembali, baru seimbang dengan kecintaan Allah terhadap seorang hamba ketika melakukan amal soleh di hari-hari itu, yakni ayyamul asr, yaitu di 10 hari. 10 hari yang mana? Para ulama sepakat 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Secara asal ini memang masuk dalam deretan bulan-bulan hurum. Inna iddatas syuhuri inda wa isna asara sahron fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. 4 di antaranya bulan-bulan hurum dan di antaranya bulan Dzulhijjah. Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Satunya antara baina Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah sekarang kita di bulan Dzulhijjah, berarti kita berkumpul
di dalam kondisi yang sangat istimewa, yaitu memang ini bulan Hurum ditambah ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka jangan sampai waktu lewat kecuali berisi amal soleh, pastikan setiap waktu yang lewat berisi amal soleh. Kalau kita ingat nih tentang hadis Arba'in nomor 12 yang pernah saya singgung nih, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mana yakni, di antara keindahan keelokan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Nah, ini diterapkan di hari-hari ini, Masya Allah. Jangan sampai lewat waktu kecuali kita melakukan amal soleh. Rasulullah menyebut dalam riwayat yang lain, dikatakan bahwa di antara orang yang paling pantas menyesal adalah dia melewati waktunya, kemudian dia tahu bahwa dia mengisi waktu yang lewat itu tidak sesuai dengan peruntukan dia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, min alamati, inilah alamat atau tanda paling jelas Allah berpaling dari seorang hamba. Jadi kalau kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, itu diantara tanda paling jelas Allah sedang berpaling dari kita, subhanallah. Maka saya mengingatkan ini, mudah-mudahan menjadi pengingat buat saya pribadi dan seluruh yang hadir. Min husni islamil mar'i tarkuhu mana yakni, di antara keindahan keelokan Islam seseorang yaitu dia meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya. Kalau orang menyebut maksud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat itu meliputi 3 hal, yaitu meninggalkan sesuatu yang haram tentu saja, meninggalkan sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja, bahkan meninggalkan sesuatu yang mubah yang berlebihan. Itu maksud min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang sepedaan itu saja boleh, tapi kalau sepedaan dari pagi sampai jam 1 siang ini masalah. Orang mancing boleh nggak? Orang mancing ya mungkin boleh, tapi kalau kamu sampai menghilangkan banyak waktu, subhanallah. Maka diantara upaya kita keluar dari tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah kita melakukan hal yang bermanfaat. Nah, pagi ini insya Allah saya mengingatkan ibadah tahunan kita, karena afatul ilmi anisyan, musibah ilmu itu lupa. Nek wis setahun kadang-kadang ya lali tenan. Maka penting kita mengingat kembali, karena kita hendak melaksanakan ibadah besar sepanjang 10 hari ini. Sesungguhnya ada 6 nih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini kita disarankan. Di antaranya tentu saja puasa. Mulai kemarin sebenarnya. Mungkin sebagian ada yang puasa hari ini. Kalau tidak minimal di awal Senin dan Kamis bulan Dzulhijjah yang masuk 10 hari itu plus tanggal 9 hari Arafah. Kalau tidak, kesepakatan banget, yo minimal tanggal 9. Nah, ini terkait dengan kerja bakti ini per hari apa Pak? Ahad saja. Hanya ahad. Karena kalau hari yang lain nanti eman-eman harus puasa. Eman-eman. Kalau sampai kita nggak puasa di awal bulan Dzulhijjah itu eman-eman. Jadi minimal Senin, Kamis plus tanggal 9. Diusahakan sesibuk apapun kita puasa di hari itu. Jadi yang pertama puasa. Yang kedua memperbanyak zikir. Di antara yang sangat disarankan adalah takbir, tahlil, tahmid. Sejak kapan? Sejak kemarin. Sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu takbir mutlak. Takbir mutlak berarti nggak pakai batasan waktu dan tempat. Para sahabat dulu di pasar-pasar takbir sejak tanggal 1. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk yang paling getol di pasar-pasar takbir. Jadi dengan praktek nanti sambil ngecor takbiran. Sunnah itu, sunnah. Ibu tanggal 1 kok wis takbiran, ya sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Itu untuk takbir mutlak sejak tanggal 1. Jadi sekarang termasuk di dalamnya. Kemudian untuk takbir yang muqayyad yang terikat setelah sholat fardu mulai di tanggal 9 ba'da sholat subuh. Bukan ba'da sholat maghrib nih. Ba'da sholat subuh. Ini mendahului kebetulan takbirnya dikeluarkan.
Kayak musola Jihadil Rahman ngepok mulai disik. Karena lazimnya di Indonesia tahunya ba'da maghrib menjelang Idul Adha. Padahal sunnahnya mulai ba'da subuh. Mulai ba'da subuh. Jadi monggo yang ini diamalkan. Ya tentu saja tidak seharian takbir, tapi banyakin takbir, tahlil, tahmid. Tentu saja kita tidak perlu berselisih takbirnya 2 atau 3, terserah saja, itu dua-duanya sahih. Jangan yang 3 NU, yang 2 Muhammadiyah, keliru. Dua-duanya sahih. Kemudian yang berikutnya tentu saja kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Nah ini sebenarnya di luar 10 hari pun ini memang menu pokok buat kita ya. Karena bagaimana mungkin kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran dalam hari-harian kita sebagai seorang muslim. Minimal kita mentadaburi 1, 2, 3 ayat itu ya memang menjadi attitude kita ya. Supaya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat apa yang tertulis dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Kemudian memperbanyak istighfar ya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Dan memang ini juga kegiatan harian kita. Kalau saya simpulkan, yo minimal zikir pagi, zikir petang itu ampun ketinggalan. Masuk awal bulan Dzulhijjah kok zikir pagi, zikir petang ketinggalan, ya kebangetan. Kita mau kapan lagi? Para ulama menyebut bahkan dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan masih lebih istimewa 10 hari awal bulan Dzulhijjah untuk siang harinya. Adapun malam harinya sepakat akhir bulan Ramadan lebih utama karena ada malam qadar. Maka kita berusaha betul Bapak Ibu untuk mengupayakan. Kemudian yang paling utama lagi adalah di tanggal 10-nya. Di tanggal 10-nya. Jadi kalau tadi umum 10 hari, ini khusus tanggal 10. Ma amina ibnu Adam yaumun hari ahabu ilallah azza wa jalla min hiraqatid dam. Kata Rasulullah, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah di tanggal 10 dibandingkan dengan hiraqatid dam, menumpahkan darah alias berkurban. Maka Bapak Ibu, hari ini masih ada kesempatan. Jika jenengan kok belum punya niat, mudah-mudahan setelah mendengar ceramah ini jadi niat dan Allah berikan taufik dengan kemampuan, kecukupan uang. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabana musallana." Barang siapa diberi kemampuan kemudian dia tidak berkorban, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat tempat sholatku di Masjid Jabal Nur di Bangunjiwo. Tanya, Ustaz, kalau begitu, kalau di sini ada orang mampu kemudian dia tidak berkorban, raih untuk tadi panitia no. Katanya nggak boleh dekat-dekat dengan masjidku. Jadi ini pertanyaannya tekstual. Orang ini benar-benar takut gitu, khawatir dia masuk yang mampu ternyata tidak berkorban atau tidak niat korban. Berarti saya nggak boleh dekat-dekat ke masjidku, dan nggak boleh ikut kepanitiaan dong, nggak boleh ikut ngeleti dong, nggak boleh ikut ngurusi dong. Bukan begitu maksudnya. Nanti kita akan bahas. Ini diantara dalil di madzhab Hanafi mengatakan kurban sebagai derajat wajib, itu salah satu dalilnya itu. Maksudnya adalah penekanan, adalah sebuah kehinaan seseorang diberi kemampuan, mangkala lahu sa'atun, diberi kemampuan lah kok orang gelem korban. Ini sebagaimana ketika Rasulullah laqad hamamtu, suatu ketika Rasulullah mengatakan, saya sungguh-sungguh ingin menyuruh orang-orang untuk mencari kayu bakar. Kemudian dikumpulkan kayu bakar itu, kemudian saya perintahkan seseorang untuk mengadani sholat dan sholat, kemudian saya menunjuk orang lain untuk menggantikan aku sebagai imam. Dan aku sendiri, kata Rasulullah, akan pergi kepada rumah orang-orang laki-laki yang tidak berangkat sholat di masjid, akan aku bakar rumahnya. Prakteknya, Rasulullah pernah nggak membakar gara-gara itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Maksudnya ini adalah penekanan yang ibadah yang teramat sangat ditekan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita mudah-mudahan
Jikalau memang termasuk yang mampu secara syariat, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang dikatakan mampu menurut syariat? Ini mampu bukan mampu ukuran kita, tapi mampu ukuran syariat kita. Ini ngetut ke mampu menurut kita, definisinya susah, banyak hal. Kita lihat, orang dikatakan mampu melakukan kurban adalah orang yang punya kecukupan uang selama 4 hari untuk dirinya dan keluarganya, yaitu kecukupan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya per tanggal 10 Dzulhijjah, berarti hari Idul Adha, plus 3 hari tasyrik. Sekarang kita hitung, katakanlah kita punya kebiasaan, kebutuhan dalam 1 hari berapa Pak di sini? 500.000, katanya turun-turun. Katakanlah 250.000. Jenengan ternyata setiap hari membutuhkan uang 250.000 untuk kebutuhan harian. Maka 4 hari, jenengan perkirakan dari sekarang, kira-kira tanggal gue, insya Allah saya punya uang 250.000 kali 4, berarti 1 juta. 1 juta. Kemudian jenengan punya sisa uang yang cukup untuk membeli hewan kurban, maka itulah yang dikatakan mampu secara syariat. Itu yang dikatakan mampu secara syariat. Sekarang pertanyaannya, berapa sisa uang di luar kebutuhan kita dikatakan mampu? Kita lihat dalilnya. Yang pertama, bahwa ini berarti terkait dengan jumlah uang yang akan kita hitung dalam sisa kebutuhan. Kita mampu atau tidak? Yang pertama, bahwa yang namanya kurban itu boleh jantan, boleh betina. Mengapa ini disebut? Karena betina lebih murah. Kalau jenengan lihat, kebetulan saya melihat di akun Facebooknya Ustadz Ibnu, mudirnya anak-anak di pondok. Beliau itu datang ke peternakan, yang di situ sudah ada tulisannya. Hewan ini, kambing ini harganya sekian, 1,2, 1 juta, 1,5, 3 juta. Itu ada nomornya dan ada harganya. Jadi tinggal pilih kita mau yang mana, jantan dan betina. Nah, jadi yang pertama, kita boleh memotong yang betina. Ini dalilnya apa? Dari Ummu Kursin, ketika Rasulullah menyebutkan anil ghulami syatani wa an al jariyah satun la yadulukum tukrona kuna am inasan. Ini dalil tentang akikoh. Kata Rasulullah, tidak masalah jantan atau betina. Untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Tidak masalah jantan atau betina. Nah, dalil ini diambil untuk sama kurban, baik kurban sunnah maupun kurban wajib. Kapan kurban menjadi wajib? Kapan kurban menjadi wajib? Ketika kita nazar, sukne anakku ketemu UGM, aku tak kurban, itu jadi wajib hukumnya buat jenengan. Seluruh fikihnya sama kecuali di pembagian. Kalau kurban wajib gak boleh mengambil sedikit pun, baik untuk kita pribadi maupun untuk keluarga kita, gak boleh. Kalau kurbannya kurban wajib, maka syariat nazar itu Bapak Ibu jangan dipakai. Ini syariat yang boleh, tapi pelakunya disifati sebagai orang yang pelit. Makanya jangan gampang-gampang nazar. Nek aku ngene engko ngene, itu jangan. Lagi pula dia mewajibkan apa yang sunnah. Subhanallah. Kenapa dikatakan pelit? Iya, kita mau berbuat baik kok disyarati. Aku gelem korban, nek itu kan mensyarati. Makanya sekali lagi nazar itu boleh, tetapi dihindari. Dihindari. Jadi sekali lagi, yang pertama boleh betina. Mengapa ini disampaikan? Karena betina lebih murah dari jantan. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, jangan potong illa musinatan. Jangan engkau memotong hewan korban kecuali musinah. Musinah itu syarat hewan dikatakan layak untuk berkorban. Orang Jawa bilang poel.
Ini ngojo dipoel kayak sengaja. Kadang-kadang orang pedagang nakal itu dipoel kayak sengaja itu giginya. Musinatan berangkat dari sin, dari gigi, kalimat gigi. Berapa ukurannya? Kalau domba itu minimal 1 tahun. Kalau kambing Jawa ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan 1 tahun, sebagian mengatakan 2 tahun. Sapi minimal 2 tahun, berarti genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, tetapi Rasulullah melanjutkan hadisnya. Tetapi jikalau keadaan susah, maka engkau boleh memotong jada aminadokni. Jada itu adiknya musinah, yaitu domba berusia antara 6 sampai 1 tahun. Nah, kemarin yang dilihat oleh Ustadz Ibnu itu ditunjukin di situ tentang harga domba usia 8 bulan. Udah lumayan gede itu, lumayan itu. Jantan itu harganya sekitar 1,2. Yang betina berarti kurang dari itu. Yang betina kurang dari itu. Artinya kita kembali ke hadis tadi, man kana lahu sa'atun wa lam yudohi fala yaqrabana musaran. Jikalau panjenengan termasuk orang yang mampu secara syariat, nggak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan masjidku. Ya ini tadi orang ini masuk, yaitu orang yang punya dana untuk kecukupan dirinya sebesar 1 juta kalau yang kebutuhannya 250, kemudian punya sisa uang 1,5 juta lah. Maka jenengan termasuk yang dihitung mampu untuk melaksanakan kurban. Yang jikalau panjenengan tidak mau, fala yaqrabana musolana, jangan dekat-dekat tempat sholat. Nah, sekarang jangan hitung sendiri, kira-kira saya termasuk yang mampu atau tidak. Masya Allah, 5 tahun lalu ketika saya ceramah seperti ini di sebuah masjid, itu jumlah kambing itu meningkat 500%. Sing maunya apa korban kabeh. Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Jadi dengan perlu ingat, kalau kita ditanya apa sih korban, kenapa kita perjuangkan, yaitu menyembelih minan na'ami taqarruban ilallah. Secara definisi begitu korban. Kurban adalah kita menyembelih hewan ternak taqarruban ilallah min yaumil id ila akhir ayam tasyrik, yang disembelih di hari id sampai akhir hari tasyrik. Keutamanya tanggal 10 tentu saja. Terkait dengan hadis tadi. Ma'amil ibnu Adam yaumun nahri ahabu ilallah azza wajal min hiraqatid dam. Berarti penyembelihan terbaik di tanggal 10 itu, hari tasyrik tambahan saja. Misalnya di perjalanan dari Jakarta ke sini mau menyembelih di sini, ternyata sampai tanggal hari tasyrik, yaitu keadaan memaksa, tapi sebisa itu dilaksanakan tanggal 10 terkait dengan hadis tadi, karena nggak ada yang lebih dicintai dari itu dibandingkan dengan menyembelih hewan kurban. Jadi secara definisi kurban itu sendiri adalah untuk taqarruban ilallah Bapak Ibu. Taqarrub itu apa tuh? Taqarrub itu usaha kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada sebuah ibadah yang dengan ibadah itu kita menjadi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tinggalin? Bahkan mohon maaf, urusan kita di dunia saja, di dunia ini, faktanya walaupun katanya nepotisme nggak boleh, ini itu nggak boleh, prakteknya kenyataannya orang kalau deket itu ya didahulukan. Gila bang, fakta nggak? Jadi kamu nolongin orang, sama-sama punya uang 10 juta, jadi kan punya kebiasaan pokoknya setiap bulan saya keluarkan uang 10 juta untuk nolongin orang. Ada nggak orang kayak gitu? Ada Bapak Ibu. Saya punya teman yang punya dana setiap bulan 10 juta untuk nolongin orang, nggak berharap kembali. Ada yang seperti itu. Kemudian siapa yang dia pilih? Ya orang-orang terdekatnya dia. Jadi yang namanya kedekatan itu menimbulkan privilege, itu memang betul, faktanya demikian. Maka seseorang dengan kurban itu dalam rangka untuk taqarruban ilallah, dalam rangka menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau ada sebuah ibadah sampai sebegininya, masa iya kita nggak lakukan? Masya Allah. Maka kalau jangan lihat sejarahnya, sejarah kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam, itu nggak ada hubungannya dengan bagi-bagi daging Bapak Ibu. Betul-betul persoalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abnai adam bil haqq
id qoroba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar qala la aqtulana qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dari ayat ini kita tahu Bapak Ibu, ada soal di zaman Nabi Adam terkait dengan pernikahan dua anaknya, yaitu Habil dan Qabil. Kebetulan Habil itu kembarannya Turapatio Ayu, sementara Qabil kembarannya Ayu. Syariat pada waktu itu kembaran itu disilang, menjauhkan. Kita sampai hari ini sebenarnya berlaku bahwa semakin jauh itu semakin baik kualitas keturunannya, semakin dekat semakin berpotensi autis dan lain-lain sebagainya. Waktu itu pun seperti itu. Tetapi kemudian Qabil merasa, loh, orang Ayu mau aku main bojok karo kembaranku. Maka kemudian didatangkan syariat kurban untuk menentukan mana yang benar. Dan waktu itu tanda diterimanya kurban dengan apa? Diambil oleh api. Maka kemudian Habil meletakkan hewan ternak yang paling bagus yang dia miliki, diletakkan di lapangan. Sementara Qabil mengambil gandum yang buruk yang dia miliki, kemudian diletakkan di lapangan. Yang diterima Habil. Maka kemudian Qabil mengatakan, "Aqtulana, demi Allah saya akan bunuh kamu." Dan itulah pembunuhan pertama. Maka dosa pembunuhan itu sampai ke dia terus menerus itu. Na'udzubillah, ini namanya dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima kurban hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka ini tidak ada persoalan masalah bagi-bagi daging waktu itu. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak ada kisah setelah disembelih penggantinya Ismail alaihissalam itu kemudian dibagi-bagi, nggak ada. Syariat Nabi Muhammad SAW mengadakan itu sebagai luar biasa, luar biasa. Kita hari ini menyaksikan kurban beserta dengan fikih yang mengikutinya, termasuk diantaranya memanfaatkan daging yang kita sembelih. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, secara definisi kurban itu memang tak korup kepada Allah SWT. Seseorang yang berkurban dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan lihat rentetan di Quran surat Al-Hajj, nanti dengan lihat ayat 30, 31 dan seterusnya, jadi akan tahu betapa Allah itu mendirect kita dengan kurban untuk benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana tidak Bapak Ibu? Orang kan bisa memilih untuk beli HP saja. Ngapain ngeluarin 3,5 juta? Bisa jadi seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi kan tahu di kampung-kampung selain di Jogja ya, di kampung saya di Cilacap saja, subhanallah kesadaran kurban itu masih sangat sedikit. Jadi orang itu dapat bagian kurban on-onan. Kalau di Jogja satu keluarga bisa 5 kilo ya enggak? Di sini berapa Pak? 1 kiloan. Di tempat saya tinggal itu rata-rata dari satu masjid saja bisa 45 kilo Pak. Di Masjid Siti Murdiah itu sapi itu 5 nih, kambingnya itu sekitar hampir 40-an. Jadi per keluarga itu dapatnya 4 sampai 5 kilo nih. Sementara di kampung itu 2 orang. Subhanallah. Di sini kalau masih 1 kilo berarti masih kurang banyak Pak. Mudah-mudahan karena ingat Bapak Ibu bahwa kurban itu adalah ibadah keluarga. Kurban ibadah keluarga. Maka jumlah hewan kurban, jumlah unit hewan kurban yang ada seharusnya tepat sama dengan jumlah kakak yang mampu. Yang mampu yang mana? Yang tadi, itu tadi. Yang mampu secara syariat adalah orang yang punya kemampuan untuk menghidupi dirinya dan keluarga 4 hari plus punya sisa uang untuk beli hewan kurban. Itu yang mampu secara syariat. Dan 1 unit itu cukup untuk 1 keluarga. 2 boleh? Boleh. 3 boleh? Boleh, silahkan. Tapi 1 itu sesungguhnya mewakili untuk seluruhnya. Jadi ketika ditanyakan bagaimana kurbannya para sahabat, dikatakan menyembelih 1 domba anhu wa an ahli baitihi, untuk dirinya dan untuk seluruh
anggota keluarganya. Maka Bapak Ibu jangan bedakan antara kepemilikan dan keikutsertaan. Jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya rangkai dalam bentuk urutan seperti ini, mudah-mudahan jalan paham. Kepemilikan atas kambing berapa orang? 1. Kepemilikan atas sapi berapa orang? 7. Demikian juga onta, 7 atau 10. Sekarang keikutsertaan. Keikutsertaan atas pahala kurban tidak terbatas. Hanya dibatasi oleh 1. Dia anggota keluarga, dia dinafkahi dan dia hidup satu atap. Misalnya Pak Sumardi sudah punya mantu, tapi masih satu atap, maka termasuk di dalamnya Pak Sumardi korban seluruhnya dapat, seluruhnya dapat. Makanya dari sini kita tahu bahwa tidak perlu mengatakan begini, tahun ini kurban untuk bapak, besok untuk ibu, besok untuk anak pertama, besok untuk anak kedua dan seterusnya. Baru rampung bar, besok rampung bar meneng. Bukan. Karena ini kurban ibadah tahunan, ibadah tahunan. Jadi kalau bisa jangan libur kurban. Kemarin saya ketemu salah seorang pengusaha nih. Tahun lalu beliau kurban sapi. Kemudian saya tanya tahun ini, jadi tahun ini kurbannya di mana? Aduh, tahun ini saya libur Ustaz. Kenapa libur? Saya ingatkan lagi ilmunya, langsung beli kambing. Jadi atas nama kepemilikan satu bapaknya misalnya atau ibunya, kepemilikan itu akan mengangkat seluruh keluarganya mendapatkan pahala keikutsertaan. Nah Bapak Ibu, sekarang dari hal ini kita tahu bahwa kambing itu kepemilikannya 1 orang. Misalnya Pak Sumardi kebetulan mau beli kambing harga yang bagus, harga 4 juta misalnya. Pak Sumardi bekerja sendiri, istri bekerja sendiri. Kemudian Pak Sumardi mau beli harga 4 juta, ternyata uangnya nggak cukup, hanya 3 juta. Istri punya uang 1 juta hasil pekerjaannya sendiri. Boleh nggak urunan? Istri dan suami urunan boleh nggak untuk beli 1 kambing? Enggak boleh Bapak Ibu. Harus ada akad. Pak niki kula gadah arta sak yuta kagem jenengan nggih. Alah mosok suami istri dadak kaya ngono, demikianlah Islam. Islam itu sangat terkait dengan akad. Bukankah kita boleh berhubungan suami istri karena akad ijab kabul, ya kan? Kan kalimat. Bukankah kita menjadi Islam karena ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat Bapak Ibu. Pastikan kepemilikan uang itu ke 1 orang, baru kemudian dibelikan hewan kurban sejumlah 1 itu, kemudian pahala untuk seluruhnya. Banyak kan yang suami istri berpisah pegawai negeri masing-masing. Banyak. Beda dengan sapi. Sapi 7 orang. Boleh nggak sapi 3 orang? Boleh, silahkan saja. Maksimal 7 orang. Maksimal 7. Artinya kalau suami istri berpisah di situ punya uangnya berbeda, silahkan. Tapi kalau untuk kambing nggak bisa. Berarti Bapak Ibu, kalau anak-anak SD masing-masing mengumpulkan uang 200 ribuan atau 100 ribuan, 40 orang, 4 juta terkumpul diberikan hewan untuk disembelih, itu kurban bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena kambing 1 unit kepemilikannya 1 orang. Akan menjadi korban jikalau bagaimana? Akan menjadi korban ketika diserahkan kepemilikan atas uang itu 4 juta misalnya ke nama Abdullah, ya kan? Ini Abdullah, duitnya sekarang jadi milikmu, atau berarti Abdullah hutang senilai 3,9 juta ke anggota yang lain, ke murid yang lain yang harus dikembalikan. Baru dikatakan kurban atas nama Abdullah pada tahun itu. Dari sini timbul, berarti boleh dong pinjam atau hutang untuk kurban? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, dengan syarat kita punya penghasilan cukup untuk mengembalikan. Contoh pegawai negeri, gajian tanggal 1, sementara dia harus beli tanggal 12, maka dia pinjam ke orang lain. Nah yang seperti ini dibolehkan secara syariat. Ini ditanyakan ke Lajnah Daimah tentang situasi ini. Ini pula yang menjadikan arisan kurban dibolehkan. Para ulama sepakat dalam hal ini. Misalnya ada 40 orang ikut arisan, maka tahun ini yang mendapatkan 4 orang. Berarti yang 4 orang ini berhutang kepada 36 yang lain.
Kenapa boleh? Namanya arisan kan jelas pengembaliannya. Termasuk di situ ada draft. Jikalau salah satu anggotanya arisan meninggal, bagaimana ada draftnya itu? Kebetulan saya membina yang seperti itu. Nah ini yang membuat di daerah saya itu Pak di situ Mulia itu sampai 5 sapi. Karena kegiatan seperti ini, orang kalau nggak dipaksa seperti itu, kadang-kadang susah. Tiba-tiba mengumpulkan langsung 3,5 juta, kadang-kadang kesulitan. Tapi dengan cara itu, alhamdulillah, masya Allah. Jadi memang pengertian tentang fikih kurban menjadi sangat penting sehingga luar biasa minat untuk berkorban. Sekali lagi Bapak Ibu, monggo masih ada waktu untuk kita melaksanakan atau mengumpulkan dana untuk berkorban. Menjelang hari apalagi hari Senin toh, hari Senin nih, itu biasanya hari Minggu. Itu mohon maaf biasanya sudah agak murah itu karena tinggal sehari. Kalau terpaksanya ternyata belum beli hari Minggu, insya Allah malah murah. Mahalnya di hari Rabu kalau di tempat saya. Di tempat saya kebetulan pasaran hewan itu Rabu dan Ahad. Orang Cilacap bilang perpegan. Perpegan itu hari terakhir kita belanja. Di tahun ini kebetulan hari Ahad, hari terakhir biasanya malah juga agak murah. Karena dari situ biasanya dibawa ke Jakarta, dibawa ke Bandung gitu. Tempat saya kan pusat itu, pusat pasar hewan di Cilacap. Salah satu pasar hewan terbesar di sana itu. Jadi biasanya dikirim kemana-mana. Tapi untuk hari -1 biasanya sudah agak murah. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, apa hukum berkorban? Ada dua pendapat. Di mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib. Tapi di mazhab yang lain secara umum jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Adapun yang mengatakan wajib berdalil dengan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalimat fasholli li rabbika wanhar itu perintah Bapak Ibu. Hukum asal perintah jikalau tidak ada korinah atau penanda itu menjadi sunnah, itu hukum awalnya wajib. Sholatlah, sholat Idul Adha maksudnya, dan sembelihlah, maka perintah ini asalnya menjadi wajib. Ini di mazhab Abu Hanifah. Dalil lain yang mengatakan jadi wajib tadi, dalil tadi, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang diberi kemampuan, walam tuhi, kemudian enggak berkorban, fala yaqrabana musholana, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini menunjuk kesannya wajib. Nah, menjadi sunnah mengapa? Ada dalil lain. Rasulullah bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jikalau panjenengan melihat hilal bulan Dzulhijjah, kita enggak melihat, kita hanya tunggu pengumuman pemerintah dan sudah masuk. Barang siapa yang hidup sampai kemarin malam Sabtu, kemudian wa aroda ahadukum ayudhohi, kemudian wa aroda ahadukum ayudhohi, kemudian jenengan berkehendak atau berkeinginan untuk melaksanakan kurban, fal yumsik, jangan potong sya'rihi wa jangan potong sya'rihi wa adfarihi, jangan potong rambut dan kuku. Nah di sini ada kalimat wa aroda ahadukum, itu bukan perintah. Jenengan berkehendak, jenengan ingin, berarti ini pilihan. Nek pengen yo korban, ra pengen yo ora korban. Inilah penanda bahwa meskipun asalnya perintah di fasholli li rabbika wanhar, tetapi ada penanda lain yang menunjukkan ini tidak derajat wajib, yaitu salah satunya ini, dalil ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda salah satu huna alayya fa'idotun wa huna lakum tatawu. Ada 3 hal yang buat saya, kata Rasulullah, wajib, buat panjenengan semua tatawu. Tatawu itu sunnah, yaitu al-witru wa nahru wa sholatu duha. Sholat witir bagi Rasulullah wajib, menyembelih hewan kurban bagi Rasulullah wajib, sholat duha bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah. Kembali katakan salah satu hunna alayya faridotun wa hunna lakum tatawu, sementara bagi kita adalah tatawu. Kemudian juga perilaku dari Abu Bakar dan Umar ketika pernah tidak menyembelih hewan kurban, maka menunjuk bahwa tidak wajib, hanya sampai derajat sunnah. Kemudian sekarang pembagian, ini waktunya tinggal sedikit, sebenarnya pembahasannya banyak sekali. Kita harus tahu Bapak Ibu, ini pembahasan ini menjadi penting karena nanti ada beberapa hal yang terkait, bahwa kepemilikan atas daging yang dibagi itu ada 2 macam.
Kepemilikan saya katakan ini, bukan yang sepertiga. Kepemilikan dua macam, yaitu yang tamlik dan ghairu tamlik. Tamlik yaitu kepemilikan penuh. Berarti setelah dimiliki oleh yang bersangkutan yang menerima daging itu, boleh dimakan, boleh dijual, boleh dihibahkan. Itu yang tamlik. Siapa yang punya kepemilikan daging tamlik adalah golongan satu, yaitu orang-orang yang menerima dengan dasar sedekah. Siapa yang menerima sedekah adalah fakir dan miskin. Siapa fakir dan miskin? Miskin adalah orang yang penghasilannya kurang dari satu. Orang kebutuhannya 5 juta, penghasilannya 4 juta, ini miskin Bapak Ibu secara syariat. Orang kebutuhannya 5 juta, penghasilannya 2 juta, ini fakir menurut syariat. Siapa yang mampu? Orang yang penghasilannya lebih dari satu, kebutuhannya 5 juta, penghasilannya 6 juta, ini mampu. Nah, jikalau ada orang yang masuk kategori fakir dan miskin, maka dia menerima bagian dari hewan kurbannya adalah masuk yang sedekah, maka ini tamlik. Tamlik artinya apa? Kepemilikan penuh, dia apa-apa dagingnya entuk. Sementara kalau jenengan masuk golongan yang kedua, yaitu hadiah. Pembagian yang kedua adalah hadiah, yaitu diberikan kepada orang mampu, diberikan kepada tokoh-tokoh, diberikan kepada non-muslim. Hadiah namanya. Ini kepemilikannya ghairu tamlik, tidak memiliki penuh. Enggak boleh jenengan dijual, enggak boleh yang ini. Dihibahkan ke orang lain untuk dijual, enggak boleh. Hanya boleh dimakan dan disuguhkan saja. Makanya kalimat sepertiga itu Bapak Ibu bukan patokan harus. Yang paling bagus itu yang paling banyak untuk sedekah sebenarnya. Sepertiga untuk pekorban itu maksimal. Sepertiga untuk sedekah itu minimal. Makin baik yang disedekahkan, makin takorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya itu penjual daging. Kalau hari Idul Adha, saya beli daging ke orang-orang yang menerima, bolehkah? Boleh kalau yang dibeliin adalah yang tamlik. Contoh di Masjid Al-Fajar yang kebetulan saya isi di sana juga. Satu orang rata-rata dapat 45 kilo juga Pak di sana. Orang tua, nenek-nenek 80 tahun, kategori fakir miskin insya Allah. Kemudian untuk apa terima 5 kilo? Yang 4 kilo dijual, misalnya 100.000, yang 1 kilo dia ambil. Akan lebih menguntungkan buat dia secara manfaat, karena uang 400 buat dia lebih bermanfaat ketimbang terima 4 kg daging. Dia bingung untuk apa. Maka yang seperti ini, pengumpul daging itu boleh beli. Tapi kalau yang dibeli adalah orang yang mampu tadi, yang boleh, tapi nggak boleh Bapak Ibu. Di Masjid Gunung Sempu kebetulan ada jamaah yang memang jualan daging hari-harinya. Jadi kalau musim Idul Adha dia punya freezer banyak atau untuk ngumpulin daging. Nah ini perlu diperhatikan antara yang tamlik dan ghairu tamlik. Secara asal pembagian sunnah dalam Quran surat Al-Hajj sunnah, memang kita mengambil bagian kita maksimal sepertiga untuk kita. Sepertiga dihadiahkan, sepertiga minimal untuk yang disedekahkan. Makin banyak makin bagus, makin banyak makin bagus. Ini untuk kurban sunnah. Kalau wajib sekali lagi tidak boleh sama sekali. 4 menit lagi nih, saya 45. Kemudian saya berbakti kepada orang tua, Ustaz. Bolehkah saya kurban atas nama orang lain? Dalam hal ini orang tua saya. Maka kita lihat dalilnya. Orang lain ada dua keadaan. Orang lain yang masih hidup atau orang lain yang sudah meninggal. Bagi yang masih hidup, seluruh mazhab, seluruh ulama sepakat. Kita kembali ke dalil bahwa tidak boleh kita berkurban atas nama orang lain kecuali atas biidnihi, dengan izinnya. Saya mau mengkorbankan Pak Sumardi misalnya, Pak, jangan saya korbankan di moh, kita tidak mungkin gitu. Ya seneng-seneng baik, tapi tetap harus izin. Dan ini pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i, khususnya ketika ditanyakan kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian bagaimana mengorbankan almarhum Bapak Ibu kita? Maka dua pendapat besar. Yang pertama mengatakan boleh secara mutlak. Ini pendapat di mazhab Hambali yang banyak dipakai di Saudi Arabia.
Beliau mengatakan pendapat muktamad itu berdalil dengan bahwa terputus seluruh amal Bani Adam in qata amalu illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Di antaranya adalah min shadaqatun jariyah. Nah, perbuatan anak ke orang tua mengkorbankan itu dihitung sebagai jariyah, maka dibolehkan secara mutlak. Maksudnya dibolehkan secara mutlak berarti yo disembelih, yo boleh sepertiga maksudnya. Karena di mazhab yang lain mengatakan boleh, tetapi tanpa dibagikan, nggak mengambil jatahnya. Sementara di mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad berarti pendapat resmi yang disetujui oleh para ulama di mazhab Syafi'i. Karena pendapat di mazhab Syafi'i sendiri itu berbeda-beda. Tapi yang muktamad yang disebut sebagai pendapat mazhab adalah boleh dengan syarat ada wasiat. Nek dek ben wong tuane wasiat sok nek aku mati tolong dikurbankan yole, maka kita boleh berkorban. Tapi kalau enggak, menurut pada mazhab Syafi'i enggak perlu. Bahkan dikatakan enggak sampai pahalanya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tahu dari itu semua. Maka kalau menurut pendapat pribadi saya termasuk yang kalau ada seorang anak orang tua silahkan. Nah, ini yang saya sampaikan pagi ini karena dibatasi waktu saya jam 6.45. Sebenarnya masih banyak sekali ini. Saya menurut hampir 45-an pertanyaan terkait dengan kurban. Nanti kalau saya upload, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ulang. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah sepanjang 10 hari ini dan kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan baik insyaallah. Demikian sampai pagi ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo Pak.